Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang makroevolusi dengan mata kuliah evolusi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian makroevolusi. Nah, makroevolusi ini adalah evolusi dalam skala besar yang menghasilkan taksa yang lebih tinggi. Di dalam teori evolusi ini umumnya terkait dengan jalur keluarga, modifikasi, spesiasi, hubungan gen dari semua silsilah pada makhluk hidup, perubahan bentuk, perubahan jenis, dan perubahan populasi baik struktural dan fungsional secara besar-besaran melalui waktu tertentu pada semua tingkatan. Selanjutnya yaitu karakteristik makroevolusi. Nah, karakteristik makroevolusi ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, dari satu grup terbagi menjadi banyak subgrup. Yang kedua, terdapat invasi sejumlah situasi lingkungan baru. Yang ketiga, diversifikasi struktur dan biologi. Yang keempat, menghasilkan taksa yang lebih tinggi. Dan yang kelima, memiliki jalur keluarga, modifikasi, spesiasi, hubungan gen, perubahan bentuk, perubahan jenis, dan perubahan populasi baik struktural maupun fungsional. Nah, yang berikutnya yaitu ada pola-pola makroevolusi. Pola makroevolusi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada pola umum yang muncul kembali melalui pohon kehidupan. Yang kedua yaitu pola seleksi. Yang ketiga, pola dasar perubahan luas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pola umum yang muncul kembali melalui pohon kehidupan terlebih dahulu. Pertama, ada statis. Nah, statis ini garis keturunan pada pohon kehidupan menunjukkan pola yang tetap, yang berarti bahwa mereka tidak banyak berubah dalam waktu yang lama, sehingga spesies yang mengalami pola demikian sering disebut fosil kehidupan. Nah, pada statis ini, contohnya ada ikan raja. Nah, garis keturunan ikan raja ini memperlihatkan perubahan yang statis pada morfologinya sekitar 80 juta tahun lamanya. Nah, kedua ada perubahan karakteristik, di mana garis keturunan dapat berubah dengan cepat atau lambat. Perubahan karakteristik dapat terjadi dalam satu arah, dapat terjadi pada satu garis keturunan atau pada beberapa garis keturunan. Gambar berikut menunjukkan keturunan A. Ini keturunan A berubah dengan cepat, tetapi arahnya tidak beraturan. Nah, arahnya tidak beraturan ya. Nah, garis keturunan B menunjukkan perubahan arah yang lebih lambat. Nah, ini arah yang lebih lambat. Nah, di perubahan karakteristik ini, contohnya ada Trilobita, hewan yang terletak pada kladrogram yang sama seperti serangga dan udang modern, hidup lebih dari 300 juta tahun yang lalu, seperti ditunjukkan pada gambar. Catatan fosil jelas menunjukkan bahwa beberapa garis keturunannya mengalami penambahan segmen selama jutaan tahun. Nah, yang ketiga ini terpisahnya garis keturunan atau spesiasi. Pola terpisahnya garis keturunan dapat diidentifikasi dengan membuat dan memeriksa pohon filogeni. Nah, di samping ini pohon filogeninya, di mana garis keturunan tertentu yang telah mengalami pemisahan mengalami kumpulan cabang yang lebat pada pohon filogeni. Nah, garis keturunan memiliki tingkat laju pemisahan. Garis keturunan yang tak biasa dapat dilihat pada cabang panjang dengan sedikit ranting. Yang berikutnya, beberapa garis keturunan mengalami ledakan pemisahan keturunan pada waktu yang sama. Nah, kemudian ada kepunahan, di mana punahnya suatu spesies sangat penting dalam sejarah kehidupan. Setiap garis keturunan memiliki beberapa kemungkinan untuk punah, dan pada akhirnya lebih dari 99% spesies yang pernah hidup di bumi akan mengalami kepunahan. Nah, gambar berikut menunjukkan kepunahan massal secara singkat memperpendek waktu hidup banyak spesies, dan hanya 3 spesies yang berhasil bertahan hidup. Nah, untuk pola seleksi ini saya akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.